Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya sayang? Ibu tetap berharap kamu sehat selalu ya sayangnya. Kita harus tetap jaga kesehatan kita ya sayangnya. Oke, masih dalam pembelajaran kita di bab teks laporan hasil observasi. Dan kita sudah belajar 2 materi dari teks laporan observasi. Seperti yang sudah Ibu katakan sebelumnya, ada 4 materi yang akan kita bahas dalam teks laporan hasil observasi. Seperti yang Ibu katakan tadi sayang, materi pembelajaran teks laporan hasil observasi ada 4, yaitu mengidentifikasi teks laporan hasil observasi. Ini sudah kita bahas. Kedua, menginterpretasi teks laporan hasil observasi. Ini juga sudah kita bahas. Dan hari ini kita akan membahas menganalisis teks laporan hasil observasi. Menganalisis teks laporan hasil observasi. Nah, apakah yang dimaksud dengan menganalisis? Menganalisis dasarnya adalah analisis. Analisis itu sendiri artinya adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa, baik itu berbentuk karangan ataupun berbentuk perbuatan dan sebagainya, yang bertujuan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Nah, sedangkan analisis adalah melakukan analisis, berarti kita diminta untuk melakukan terhadap suatu peristiwa, baik itu berbentuk karangan kah, baik itu berbentuk perbuatan kah, dan sebagainya, yang bertujuan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, apakah sudah sesuai dengan fakta atau belum. Dan sekarang kita diminta untuk menganalisis teks laporan hasil observasi. Berarti ketika kamu sudah membaca teks laporan hasil observasi, kamu harus menganalisis, kamu harus menyelidiki apakah sudah sesuai dengan fakta atau belum. Dan ketika kamu harus membuat teks laporan hasil observasi, berarti teks yang kamu tulis itu juga harus sesuai dengan fakta. Hal apa sajakah yang akan kita analisis dalam teks laporan hasil observasi itu? Itu akan kita bahas. Analisis teks laporan hasil observasi dipengaruhi oleh kemampuan pengamatan pembaca. Berarti ketika kamu ingin menganalisis teks laporan hasil observasi, hal itu akan dipengaruhi oleh pengamatan Anda saat membaca, yakni apa saja yang akan kamu amati saat menganalisis teks laporan hasil observasi, yaitu menemukan penafsiran isi teks maupun kebahasaannya. Ini penafsiran ini sudah kita bahas ketika kita belajar tentang menginterpretasi teks laporan hasil observasi. Karena menginterpretasi, Ibu ingatkan kembali, memberikan kesan, memberikan pendapat dan pandangan. Nah, menginterpretasi itu juga merupakan penafsiran. Maka, ketika kamu membaca laporan hasil observasi, kamu harus bisa menafsirkan isi teks yang kamu baca. Dan apalagi yang harus kamu amati, yaitu kebahasaannya. Jadi yang harus kamu amati saat kamu membaca teks laporan hasil observasi, agar kamu bisa menganalisis teks laporan hasil observasi itu, yaitu menemukan penafsiran isi teks dan kebahasaannya. Kebahasaan juga sayang sudah kita bahas ya. Nah, ini kebahasaan yang akan kamu analisis ketika kamu membaca teks laporan hasil observasi. Isi dari teks laporan hasil observasi memiliki karakteristik tersendiri. Apa saja karakteristik tersendiri dari isi teks laporan hasil observasi? Yang pertama yaitu menyajikan fakta-fakta tentang peristiwa, tempat, benda,
orang. Dan yang kedua, menambah pengetahuan dan wawasan pembacanya. Inilah yang menjadi ciri khas atau karakteristik tersendiri isi dari teks laporan hasil observasi. Kita akan menganalisis isi dua jenis teks laporan hasil observasi. Perhatikan teks yang pertama. Tidak hanya tempat dan waktu kejadiannya, lama atau besar guncangan pun tidak bisa diperkirakan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa lamanya gempa bumi itu bermacam-macam. Ada yang 1 menit, 2 menit atau lebih. Mungkin pula ada yang kurang dari 1 menit. Besarnya pun berlainan. Ada yang lemah dan ada yang kuat. Biasanya besar kecil atau lemah kuatnya gempa diukur dengan alat yang bernama seismograf. Hasilnya berupa gambar yang berupa skala Richter. Dengan alat itulah kemudian diketahui kuat lemahnya suatu gempa, misalnya 7,1 skala Richter atau 8,0 skala Richter. Kemudian teks yang kedua, bencana lainnya itu mungkin berupa tsunami, tanah longsor, ataupun banjir. Sebagai contoh gempa bumi yang terjadi di Aceh tahun 2004, gempa itu diikuti dengan tsunami atau gelombang laut yang sangat besar dari Samudra Hindia. Bencana tersebut menyebabkan air laut menerjang daratan sehingga menimbulkan korban jiwa sangat besar, yaitu sekitar 220.000 orang meninggal. Dari kedua teks ini kita bisa mengetahui bahwa sama-sama membahas tentang gempa bumi. Namun, apa saja yang dibahas? Jika di teks yang pertama ini adalah membahas lamanya gempa bumi, sedangkan teks yang kedua ini membahas tentang akibat dari gempa bumi itu sendiri. Itulah tadi yang dikatakan sayang penafsiran isi teks. Ibu ingatkan sekali lagi sayang, ketika Anda akan menganalisis teks laporan hasil observasi, yang pertama yang harus kamu pahami itu adalah tafsiran dari isi teks laporan hasil observasi yang kamu baca. Dan yang kedua adalah kebahasaan dari teks laporan hasil observasi itu. Nah, yang kita ketahui adalah bahwasanya teks laporan hasil observasi itu adalah karangan yang faktual, karangan yang bukan sastra. Berarti kita gunakan adalah makna kata yang sebenarnya, makna kata yang lugas, makna kata ilmiah, bukan makna kata sifat imajinatif. Jadi makna yang kita gunakan dalam teks laporan hasil observasi dan yang akan kita analisis kebahasaannya itu, makna katanya itu harus yang denotatif, makna yang sebenarnya. Contoh kata panas. Kata panas ini bisa bermakna denotatif, bisa juga bermakna konotatif. Nah, makna kata panas yang sebenarnya berbicara tentang cuaca hari ini panas, berarti makna yang digunakan makna yang sebenarnya yang berbicara tentang suhu. Sedangkan jika kalimatnya itu kita ganti menjadi hari ini hatiku panas, berarti itu sudah makna konotatif, bukan lagi denotatif. Oke? Jadi makna kata di bukan menyatakan suhu, berarti berbicara tentang perasaan. Itu kita gunakan pada karya-karya imajinatif seperti puisi, prosa, dan drama.
Namun, itu ingatkan lagi bahwasanya dalam teks laporan hasil observasi, makna yang digunakan adalah makna yang lugas, makna yang sebenarnya, makna yang denotatif, karena sesuai dengan fakta. Untuk menganalisis teks laporan hasil observasi ini sudah kita bahas. Jadi untuk menganalisisnya ini ke-9 kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi ini harus kamu analisis, sesuaikan dengan teks laporan hasil observasi yang kamu baca atau yang akan kamu buat. Oke sayang, itulah yang kita bahas untuk hari ini ya, yaitu menganalisis teks laporan hasil observasi. Baiklah, itu ada pembelajaran kita yang sayangnya. Semoga kamu tetap jaga kesehatan kamu, belajarlah dengan sungguh-sungguh, memberkati. Bye bye.